sebelum ada pabrik, bedanya apa? Tanahnya gimana? Tanah bagus, sekarang blesak. Blesak kenapa, Bu? Nang air batu. Penambangan batu galian C dari seluruh Indonesia mencapai 600 miliar ton. 20 juta ton diantaranya berasal dari Provinsi Jawa Barat. Salah satunya berada di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Galian yang terkenal di sini adalah batuan sedimen yang terkenal dengan nama batu palem. Warnanya kuning keabuan dan banyak digunakan sebagai bahan industri pembuatan fondasi, lantai, dan hiasan rumah. Hampir 700 titik penambangan tersebar di kawasan Gunung Kuda. Sejak 20 tahun lalu, kawasan ini dirambah oleh penambangan mineral non-logam. Pertambangan berskala kecil dan menengah ini terus bertambah dalam 1 dekade terakhir, menyebar hingga di setiap sudut tebing seiring dengan lonjakan harga. Entah sebesar apa gunungan bukit ini sebelum dikikis dulunya. Untuk mendapatkan bongkahan batu alam, caranya berbeda-beda. Jenis batuan mineral bukan logam umumnya tidak memerlukan teknologi canggih untuk eksplorasi. Sebagian besar di sini masih menggunakan cara manual. Hanya kelompok kecil penambang yang sudah menggunakan mesin beko. Pemirsa, nama Provinsi Jawa Barat hingga di akhir tahun 2014 ini masih menjadi sorotan. Salah satu sorotan terbesarnya adalah masalah lingkungan. Seperti yang terjadi di sekitar saya kali ini, yaitu daerah Gunung Kuda di Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, seperti apakah kegiatan masyarakat yang terjadi di Gunung Kuda kali ini? Indonesiaku akan menyajikannya untuk Anda. Matahari baru menampakkan sinarnya. Namun, suasana di penambangan Gunung Kuda sudah ramai. Setiap kelompok penambang sibuk mengais butir-butir batu dari tebing yang tingginya lebih dari 50 meter. Pecahan batu tiba-tiba berjatuhan dari puncak tebing. Begitu jelas luncuran bongkahan-bongkahannya jatuh dengan cepat. Mendadak, saya menjadi panik dan langsung menjauh. Longsoran batu hanya terjadi sesaat. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi kedatangannya. Beruntung tidak ada satupun penambang terkena pecahan batu. Daryat adalah potret penambang batu palem yang berani mempertaruhkan nyawanya demi batu. Separuh harinya ia habiskan untuk bekerja memecah batu. Modal utamanya hanya kemampuan fisik. Struktur batu yang padat dan sangat keras memicu banyak peluh dan tenaga. Prosesnya tidak boleh sembarangan. Penambang harus mengeruk batu di tebing bagian atas, dilanjutkan ke bagian bawahnya untuk menghindari batu longsor atau ambruk. Kepedulian akan keselamatan diri seakan tidak terpikirkan lagi. Rasa takut juga telah lama ditanggalkan. Semakin bertambah pengalaman, keahlian penambang mengenali jalur batu juga semakin terasa. Saya mencoba menaiki tebing tempat Daryat bekerja. Merayap tebing hingga ketinggian 10 meter, dilalui dengan hati-hati. Karena tidak ada yang tahu jelas bagaimana kondisi batu yang dipijak saat ini. Itu ada batu yang kayak nonjol-nonjol mau jatuh, itu nggak bakalan jatuh? Enggak, itu udah lama tuh ya. Tadi pecah di sini, di bawah tuh udah lama nggak kita jatuh. Itu aja. Oh, itu lagi hujan nggak menambang batu? Udah ya pulang kalau hujan tuh. Kalau hujan berhenti kerja lagi gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya kalau lagi hujan gitu berarti nggak dapat uang dong ya, Pak? Ya enggak. Pekerjaan ini menuntut resiko besar. Namun bagi Daryat, hasilnya tidak mengecewakan. Alasan inilah yang membuatnya bertahan selama bertahun-tahun menjadi penambang. Meski penghasilannya tidak pernah bisa ia prediksi setiap minggunya. Sejak industri pengolahan batu alam di Kabupaten Cirebon dibuka tahun 2005,
aktivitas penambangan batu alam di Gunung Kuda meningkat. Dari sisi pemasaran, batu palem banyak dipasok hingga keluar Pulau Jawa. Bahkan, ada pengrajin yang sudah mengekspor ke luar negeri. Namun tingginya pesanan batu alam sejak 2 tahun terakhir ini berdampak buruk pada kelestarian alam. Tahun 2014, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mencatat lahan pertanian seluas 461 hektar di 3 kecamatan besar Kabupaten Cirebon dinyatakan positif tercemar limbah industri batu alam. Limbah telah memasuki areal pesawahan, melewati parit dan sungai, hingga menutupi bagian permukaan sawah. Ini kalau misalnya sawah sekarang sama zaman dulu gitu, sebelum ada pabrik, bedanya apa? Tanahnya gimana? Tanah bagus. Kalau sekarang? Sekarang blesak. Sekarang blesak. Blesak kenapa, Bu? Nang wereng. Kurang? Batu. Ya, airnya? Nang air batu. Nang wereng. Konon. Terus jadinya gimana? Panennya sedikit apa gimana? Ya, alias saipet, paling setetek. Sa tengali mung paling ali 5 kintal, ake-ake 4 kintal, 2 kintal. Dulunya berapa kintal? Ya dulu sih lagi durungan apa berkuat, durungan awereng ya. Paling ali 2 ton, ali sa 15 kintal. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1991 mengatur bahwa setiap orang ataupun badan usaha berbadan hukum berhak memiliki usaha penambangan galian C sebatas tidak merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup. Dari sisi bahaya sebetulnya tidak ada bahaya, cuman mungkin mengganggu. Mengganggunya karena mungkin kalau untuk pertanian itu akan membuat tanah menjadi keras. Tidak menurunkan hara sebetulnya, cuman tanah menjadi keras sehingga pengakaran mungkin tidak normal kan gitu. Itu yang membuat mungkin pertanian produksinya akan menurun. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana sebenarnya dapat mengurangi dampak kecerobohan manusia. Industri batu alamnya yang penggergajian itu ya, penggergajian itu memang larinya yang ke sungai karena mereka tidak punya IPAL. Memang ini dilema juga karena sudah banyak sekali. Memang ini harus provinsi yang menangani karena bukan Kabupaten Cirebon saja. Ini juga kan Majalengka juga, kabupaten sudah umpamanya sudah tertib. Kalau di Majalengkanya belum tertib kan itu kan sama aja tetap masuk ke sungai tersebut gitu. Metode instalasi pembuangan air limbah atau IPAL menjadi solusi untuk mengatasi pencemaran air sisa produksi batu alam. Sayangnya, di pertengahan tahun 2014, baru 50% 80 pengusaha batu alam di Kabupaten Cirebon yang menerapkan instalasi pembuangan limbah. Padahal, air limbah dari satu pabrik saja menghasilkan endapan 1000 meter kubik per bulan. Entah sudah berapa tebal jumlah endapan yang kini berada di dasar sungai akibat pembuangan limbah selama bertahun-tahun. Bisa yang ada di hadapan saya ini adalah sebagian kecil dari aliran sungai yang terkena limbah batu alam. Dan ini benar-benar nggak ada jernih-jernihnya sama sekali. Aliran sungai ini akan terus mengalir hingga sampai ke bagian hilir, yaitu ke Laut Jawa. Dan kalau kita lihat sekarang, ini pemandangannya benar-benar tidak ada yang jernih. Hampir warnanya menyerupai semen. Dan bahkan kalau dipegang pakai tangan, airnya dan juga bagian dasar sungai ini ada lumpur berwarna abu-abu. Terletak di pesisir Laut Jawa membawa berkah tersendiri bagi Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Masyarakat di sini mengandalkan potensi ikan untuk menyambung hidup. Namun bukan berarti Desa Kenanga termasuk perkampungan nelayan. Sejak tahun 80-an, desa ini menjadi sentra pembuatan kerupuk. Namun, tempat produksi kerupuk ikan skala menengah ini masih dirundung masalah. Baru saja memasuki gerbang desa, kami langsung mendapati kenyataan yang menyedihkan. Bukan barisan hunian layak yang menyambut kami, melainkan sebuah saluran panjang dan kotor berada di ruas jalan satu-satunya. Saking kotornya hingga airnya berwarna hijau kehitaman.
Tidak hanya berisi air kotor, campuran apa saja ikut tergenang di dalamnya. Air di saluran yang harusnya mengalir ke muara sungai ini sama sekali tidak bergerak. Kalaupun mengalir, sangat pelan karena terhambat endapan kotoran. Penciuman kami pun ikut bereaksi saat menghirup aroma tak sedap dari parit besar. Konon, kotoran pada saluran ini adalah limbah industri kerupuk ikan. Saya pun mencoba mendatangi salah satu tempat produksinya.